kopi setiap pagi hari. setiap pagi. Aku minum kopi di Pagi hari. Pagi hari. Pagi hari. Oh, di pagi Di hari. pagi hari. Nah, ini kebiasaan ya. Jadi di pagi hari itu aku biasa minum kopi gitu. Bukan cuman hari ini, tapi biasa gitu. Di setiap atau ya pagi itu saya biasa minum kopi. Ini kalimat kebiasaan ya. Next, kalimat fakta ya. Coba kita baca 1, 2, 3. Sugar Sugar is sweet and salt is salty. Salty. Oke, bacanya salt is salty. Coba, Salty. Salty. Sugar is sweet. Artinya apa sih sugar is sweet? Gula itu Gula itu manis Manis. dan garam dan garam itu asin. Gula itu manis, bosku. Oke, good. Garam itu asin ya. Masuk nih. Oke. Masuk ya. Siapa yang gombal itu, Kak? Nah, I don't know. Bukan aku. Sugar kan gula ya, sweet itu Iya. manis. Nah, gula itu manis. And salt itu garam. Salt itu asin. Nah, jadi garam itu asin. Apakah ini memang faktanya seperti itu, guys? Yes or no? ya. Yes. Ya, yes. Nah, jadi 3 kalimat ini ya menunjukkan adanya rutinitas, kebiasaan, dan juga fakta saat-saat ini. Ini menggunakan pola kalimat yang namanya present simple tense atau present tense. Oke, dan teman-teman, kalau namanya present tense, kejadian saat-saat ini, berarti itu menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Di bahasa Inggris itu ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, sama bentuk ing. Nah, atau kata kerja itu sendiri disebut verb ya, verb. Nah, verb itu artinya adalah kata kerja. Jadi ada verb 1, kata kerja bentuk pertama, ada verb 2, kata kerja bentuk kedua, ada verb 3, kata kerja bentuk ketiga, dan juga ada verb ing, kata kerja bentuk ing yang going, studying, cooking, nah seperti itu. Nah, itu nanti ada penjelasannya sendiri ya, cuman beda materi teman-teman ya. Jadi hari ini kita belajar yang verb 1 saja dulu. Oke. Banyak orang yang belajar bahasa Inggris tuh bingung sendiri ya, karena apa? Semua langsung dicampur gitu. Ini verb 1, nanti verb 2 gimana ya, verb 3 gimana? Itu nanti dulu guys, kita ada materinya sendiri. Jadi hari ini kita ke verb 1 dulu, kita matangkan, kita pahami. Kalau sudah, baru nanti next kita melangkah ke verb 2. Nanti ada materinya ya. Oke, dan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama ya. Kata kerja bentuk 1 ya atau pertama. Ini adalah apa yang langsung muncul di pikiran kita ya. Contoh nih saya tanya ke teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya makan itu apa ya? What is makan? Eat. Eat. Nah, eat kan? Ya sudah, eat itu kata kerja bentuk pertama, guys. Tidur itu apa, guys? Bahasa Inggrisnya tidur. Sleep. Sleep. Nah, ya sudah, itu kata kerja bentuk pertama. Jangan diingkan ya, jangan sleeping. Itu namanya kata kerja ing. Verb ing. Nah, verb ing seperti itu. Contoh lain ya, kata kerja go. Go itu kan verb 1 atau verb ing? Go. Satu. Satu. Atau Verb verb 1. one. Nah, nanti jangan diingkan jadi going, itu kurang tepat ya. Jadi kita pakainya tetap go. Go. Oke ya, itu verb 1. Oke, so far so good. Sampai sini oke ya, teman-teman? Oke. Good. Oke dan very good. Oke, dan sekarang saya jelaskan untuk pola kalimatnya ya. Di tenses atau pola kalimat itu ada kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif ya, kalimat tanya atau question. Nah, teman-teman silakan diperhatikan untuk semua kalimat di sini sekali lagi pakai verb 1 ya, kata kerja bentuk pertama. Kita fokus ke kalimat positif dulu. Polanya adalah subjek ya, plus verb 1 ditambah verb 1. Jadi nggak usah pakai is, mr lagi, langsung verb 1. Terus ada s atau es-nya jika subjeknya tunggal. Subjeknya itu orang ketiga tunggal ya, she, he, it.
kemudian plus objek. Objek itu adalah orang atau benda yang dikenai tindakan. That's it. Nah, subjek itu apa aja ya? Teman-teman fokus ke bawah langsung ya. Subjek itu dalam bahasa Inggris ada 7 ya. Ini kalau bisa teman-teman harus hafal. Jadi ada 7 teman-teman. Ada subjek I itu aku atau saya. Ada you itu kamu atau bisa kalian gitu ya. Ada we itu kami atau kita. Terus ada they itu mereka. Nah, mereka berarti kan lebih dari satu orang gitu ya. Terus subjek yang selanjutnya itu ada she. She itu dia perempuan gitu ya. Oke, misalnya ada Jessica gitu ya. Jessica itu berarti ya she, dia perempuan. Terus ada he itu dia laki-laki. Misalnya ada George gitu ya, misalnya seorang laki-laki George. Ya berarti he gitu ya. Dia laki-laki. Dan juga ada it. It itu dia selain manusia. Bisa benda, bisa hewan. Misalnya ada handphone. Ya sudah berarti itu kata gantinya it. Atau ada seekor kucing. Ya berarti itu bisa disebut it. Gitu. Nah, ini subjek ya teman-teman. Subjek itu ada 7. Are you with they? She, he. Are you with they? She. Nah, kemudian tadi kan diikuti oleh verb 1 ya, verb 1, kata kerja bentuk pertama. Untuk subjek I, you, we, they, langsung saja diikuti oleh verb 1. Verb 1 ya. Jadi misalnya, aku makan ya berarti I eat gitu. Kamu tidur, you sleep gitu. Dan seterusnya ya. Tapi jika subjeknya she, he, it, verb 1-nya tadi ditambah s atau es dulu ya. Jadi contoh subjeknya she ya. Misalnya dia perempuan makan. Ya berarti she eats. Jadinya gitu guys. Jadinya seperti ini nih. She eats. Ada s-nya di kata kerjanya. Bukan it, tapi it's. Kenapa ada s-nya? Karena subjeknya she. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya subjek are you with they, nah, misalnya makan pizza gitu ya, ya berarti I eat pizza. Gitu. Misalnya setiap hari gitu ya, every day. Aku makan pizza setiap hari. You eat pizza every day. We eat pizza every day. They eat pizza every day. Tapi jika subjeknya she, he, it, nanti bukan lagi it ya, tapi it's gitu. She eats pizza every day. He eats pizza every day. It eats pizza every day. Gitu ya, yang dimaksud ada s atau es-nya tadi ketika subjeknya she, he, it. Kemudian diikuti objek ya, ya objeknya tadi ya pizza tadi itu. Gitu teman-teman, itu untuk kalimat positif. Nanti kita baca contoh di sebelah kanan itu ya, bareng-bareng nanti teman-teman. Kemudian untuk kalimat negatif, polanya adalah subjek. Ya subjek tadi ya, are you, we, they, she, he, it tadi. Plus do not. Do not itu bisa disingkat jadi don't ya. Atau does not. Nah, does not itu disingkat jadi doesn't. Doesn't. Oke, plus verb 1 plus objek. Pertanyaannya kapan pakai do not atau don't, kapan pakai does not atau doesn't. Itu tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya I, you, we, they, nah itu pakainya adalah don't gitu ya teman-teman. Namun jika subjeknya she, he, it, pakainya adalah doesn't. Boleh teman-teman misalnya, bro saya nggak biasa nih bilang don't, biasanya do not gitu. Boleh aja guys, boleh ya. Tapi kalau mau lebih simpel disingkat aja jadi don't gitu. Tapi kalau doesn't ya itu
does not ya, disingkat jadi does. Oke, itu untuk kalimat negatif. Dan juga sekarang kalimat tanya, pola kalimat tanya adalah do atau does. Itu ditaruh di depan, artinya apakah gitu ya. Plus subject, subjeknya tadi are you with they, she, it tadi. Plus verb 1, plus verb 1. Nah, pertanyaan lagi nih, kapan pakai do, kapan pakai does? Sesuai yang saya tulis tadi ya. Pokoknya kalau ada do-nya, itu berarti untuk subjek are you, we, they. Dipakai do gitu ya. Tapi kalau does ya untuk subjek she, he, it. Saya tulis ini ya, do untuk are you, we, they. Kalau does untuk she, it. Oke, ini saya buat urut ya. Jadi ini kalimat positif, kalimat negatif, terus kalimat tanya. Ini kalimat positif, negatif, kalimat tanya. Seperti ini. Dan teman-teman perhatikan ya, untuk penggunaan verb 1 yang ada S atau ES-nya ini hanya kalimat positif aja ya. Kalimat negatif kan cuma verb 1 saja, nggak ada SES. Kalimat tanya juga verb 1 saja, nggak ada SES. Sudah untuk kalimat positif aja. Oke ya, coba kita baca contoh di sebelah kanan untuk kalimat positifnya dulu ya. 1, 2, 3. Gimana guys? I work work Every day. I work every day. every day. I work every day. Artinya apa guys? Aku bekerja Kerja setiap setiap hari. hari. Kerja setiap hari. Oke, aku Hari-hari bekerja terus setiap bekerja. hari. Oke, subjeknya yang mana? Kerja I. Baik. Kata kerjanya verb 1-nya yang mana? Kata Work. kerja work. Work. Oh, Nah, tapi di sini diikuti oleh keterangan waktu langsung yaitu every. Every day. every day. Every day. Nah, jadi setelah intinya yang Ada penting libur. ya, yang paling penting itu pokoknya ada subjek, ada verb 1 guys. Ke belakang itu ada ataupun enggak masalah ya. Yang penting subjek sama verb 1 aja itu sudah satu kali. Nah, ini I work every day. Oke, misal nih saya ganti ya subjeknya bukan I tapi jadi he gitu. Jadi gimana ya? He works He every works He every works day. every day. Every day. every day. He work-nya ada S-nya nggak guys? He works. Ada. He works. He works Every, You work. he works every day. Every day. S-nya ditekan dong S-nya. He works gitu. He works. He every works. He day. works. You work every day. Oke. Every day. Kenapa di word-nya ada S-nya guys? Kenapa ada S-nya? Karena Karena Iya, kata ketiga. Subject. karena subjeknya Karena orang ketiga tunggal. oh iya subjeknya. Karena dia tunggal. Nah, subjeknya kan orang ketiga tunggal yaitu he kan, she, he, it tadi pakai S di verb 1. Oke, good. Yang kalimat negatif boleh dibaca ya. I don't I don't Work on Sunday. Work on Sunday. Artinya apa sih? I don't work on Sunday. Aku nggak kerja di hari Minggu. Tidak bekerja. Tidak mau bekerja di hari. Oke, don't Aku tidak artinya bekerja. Nah, don't atau doesn't artinya tidak. Tidak. Aku tidak bekerja. Di hari Minggu. Aku tidak bekerja di hari Di hari Minggu. di hari Minggu. Dari Minggu. Tidak bikin. Itu kan sesuatu yang berulang-ulang nggak ya? Aku nggak kerja di hari Minggu itu. Berulang-ulang nggak guys? Ya. Berulang-ulang. Ulang-ulang. Ini subjeknya I, jadi pasangannya don't ya. Tapi kalau subjeknya kita ganti he, jadi gimana? He doesn't work. Doesn't work on Sunday. Works on Doesn't work on work Sunday. On Sunday. Sunday. He doesn't He doesn't. She Nah, is. gitu ya, karena he ya pakai does.
Yang terakhir kalimatannya boleh kita baca do you gimana guys? Do you work you on work Saturday? Saturday? Sunday. Artinya apa sih? Apakah Kamu Kamu bekerja Sabtu? di hari Minggu. Apakah kamu bekerja di Sabtu. Hari Sabtu. Saturday itu Sabtu ya? Kamu bekerja di hari Apakah Sabtu. kamu bekerja di hari Apakah Sabtu? kamu bekerja di hari Sabtu? Nah, gitu. Apakah kamu bekerja di hari Sabtu? Oke. Ya, ada nadanya. Oke. Pakai do Suaranya. ya. Ya ada nadanya ya suaranya. Oke. Ada do di sini. Nah, kenapa pakai do? Karena subjeknya you. Kalau kita ganti subjeknya he jadi gimana, guys? Does Does he work on Does Saturday? he work on Saturday? On Saturday. Does he work on Saturday? Nah, does he work on Saturday? Work on Saturday. Saturday. Oke. On Saturday. Easy ya. Mudah kan ya, teman-teman? Gimana? Iya. Alhamdulillah. Easy. Mudah tapi sering lupa. Mudah tapi sering lupa. Murojaah lah. Oke, jadi pokoknya intinya gini ya teman-teman ya. Kalau untuk ada aktivitas atau rutinitas gitu ya yang berulang-ulang, kita pakainya verb one. Jadi yang selama ini masih pakai verb ing, misalnya I'm working every day, itu kurang tepat. Bukan gitu ya, karena kalau ing itu berarti sedang. Berarti sedang dilakukan detik ini aja gitu. Cuma kalau apa ya berulang-ulang pakainya verb one. Oke, verb 1. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum kita ke part yang selanjutnya boleh diangkat tangannya, please everybody. Come on. Oke, silakan Bro Ahnaf sudah angkat tangan di sana. Hello, good morning Bro. Good morning, bro. Good morning. Yes. Oke, please Bro, silakan. Di subjek she, he, it itu kan ada tulisan verb s atau pakai is itu kan. Yes, Nah, Bro. itu bacanya sama ya. Bacanya untuk yang S atau ES-nya maksudnya atau gimana? Tulisannya kan beda, tapi cara bicaranya juga beda apa sama? Misalnya kayak work sama works gitu kah atau bagaimana Bro? Di tulisan he works every day misalnya ya, every day. Oh, Nah, itu oke, saya paham Bro. Maksudnya S sama ES-nya gitu kan ya Bro ya? yes. Oke, perlu saya tambahkan juga ya teman-teman ya. Ini bisa untuk catatan lagi. Sekali lagi teman-teman, verb one yang ada S atau ES-nya tadi untuk subjek apa aja? Coba sekali lagi. She. Oh, she, It. Nah, she, he, it. Tapi kalau subjeknya are, you, we, they, pakai S atau ES enggak teman-teman? Enggak. Ya. Oke, very good. Good ya. Dan ada tambahan catatan untuk teman-teman, bisa dicatat ya. Untuk kata kerja yang subjeknya she, he, it, tambah S atau ES. Tapi ada beberapa kata kerja yang ditambah ES ya. Jadi kalau verb one ditambah ES, itu adalah kata kerja yang akhirannya, ini nih, kata kerja yang berakhiran huruf di bawah ini ya, ada huruf SS, SH, CH, X, Y, dan O. Nah, ini teman-teman. Jadi verb 1 terus ada ES-nya itu untuk kata kerja yang berakhiran SS, SH, CH, X, Y, O. SS itu contohnya ada kata kerja diskusi ya, discuss. Nah, kan akhirannya SS kan, discuss. Berarti nanti kalau subjeknya she, he, it, bukan berarti tambah S lagi jadi triple S gini enggak ya, tapi tambah ES jadi discusses. Discusses. She discusses ya. Dia berdiskusi. Nah, itu ya. Terus yang SH itu contohnya ada wash. Wash itu mencuci. Karena ini SH akhirannya tambahkan ES jadi washes. Washes. Jadi bukan tambah S jadi wash gitu bukan ya, tapi washes. Terus ada CH. CH itu contohnya ada kata watch. Watch itu artinya menonton ya.
Nah, jadinya karena ini CH berarti watches gitu. Watches. Terus ada X. X itu contohnya ada kata fix, memperbaiki ya. Yang memperbaiki. Nanti kalau subjeknya she, he, it ya berarti fixes gitu, fixes. Terus ada Y. Nah, Y itu contohnya ada kata study, belajar. Tapi khusus untuk Y ya, ini kan Y, terus tambahkan ES gini kan seharusnya. Cuman kalau akhirannya Y, Y-nya diganti I dulu. Jadi studies ini. Studies. Nah, yang terakhir ada go. Misalnya ada kata pergi ya, go. Kalau subjeknya she, he, it, tambahkan ES jadi goes gitu. She goes to mall. Kalau they nggak perlu pakai ES ya. They go to mall. He goes to mall. Seperti itu ya. Mungkin itu perlu saya tambahkan untuk yang tambahan ES. Bro, kalau misalnya selain huruf-huruf ini berarti tinggal ditambah S aja ya. Gitu. Benar sekali. Jadi contohnya kayak bekerja tadi kan akhirnya K kan. Ya sudah, tambahkan S aja jadi works gitu. Sleep akhirnya P, jadi tambahkan S aja jadi sleeps gitu. Dan yang lain. Gitu, bro. Siapa tadi, bro? Ahnaf ya. Thank you, bro. Bacanya sama ya, Nice. bro? Bacanya enggak beda, bro. Kalau works kan tambahkan S aja, works gitu. Tapi kalau ini kan discusses, washes, jadi S gitu, bro, bacanya. Watches, fixes, bukan fix, tapi fixes. Beda, bro ya. Oke. Oke, thank you, bro. Oke, bro. Next, siapa lagi nih yang nama Zoom-nya Asya? Hello. Are you there? Ada bro atau sis? Silahkan. Miss, saya mau Sis nanya. ya? Silahkan, iya. sister. Itu mau nanya. Kan yang tadi kan apa? Yang contoh kan he doesn't work on Sunday. Kenapa itu nggak works? Kenapa nggak pakai S juga? Sorry, yang he apa? He? Yang he doesn't works gitu. Yang work on Sunday. Yang kalimat negatif work-nya kenapa nggak pakai S juga? Oh iya, oke. Nah itu seperti yang saya bilang tadi ya, yang ditambah S atau ES hanya kalimat apa aja guys? Kalimat positif. Nah seperti itu ya. Jadi untuk kalimat negatif sama kalimat tanya, SES itu nggak berlaku. Itu hanya kalimat positif. Oke, Sis Asya? Thank you. Oke, nah, oke, ini ada pertanyaan bagus juga nih di chat box ya. Kalau play jadi apa? Apakah plays? Nah, gini guys, untuk play, teman-teman fokus ke sebelah kanan bawah ya. Play itu kan akhirannya Y juga kan ya. Nah, cuman sebelum Y itu adalah huruf vokal ya, A, I, U, E, O. Jadi kalau akhiran Y, tapi sebelumnya huruf vokal, nggak usah ditambah ES, tapi ditambah S langsung. Jadinya place gitu. Nah gitu ya, jadi khusus untuk akhiran Y, jika sebelumnya adalah huruf vokal, A, I, U, E, O, itu tinggal tambahkan S langsung. Beda dengan study tadi ya, study tadi kan gini, nah sebelum huruf Y kan huruf konsonan, huruf D kan, ya berarti diganti I dulu, terus tambahkan ES. Nah, tapi kalau seperti ini, play jadi plays. Seperti itu ya. Siapa tadi yang nanya? Itu sudah terjawab ya, semoga di pertanyaan ini di chat box di kotak pesan. Oke, nah itu sudah dijawab juga sama yang namanya Wahyu, tetap plays good. Thank you bro Arsis. The next, yang terakhir silakan bro Rijalul Khairi sebelum kita ke bagian selanjutnya ya, silakan. Bro, mungkin saya itu bertanya bro, berarti untuk akhiran ES ini nggak selalu untuk subjek jamak ya bro, pakai S. Khusus untuk she, he, it aja bro. Ya. Berarti jamak nggak pakai. Subjek jamak tuh apa bro? Maksudnya kayak they gitu ya? Atau apa ya? Enggak, bukan. Untuk ini kan kata kerja ya bro ya. Ini kan kata kerja. Jadi kata kerja yang tambah ES atau S itu yang subjeknya she, he, it.
Oke. Oke, seperti itu. Oh, atau mungkin begini ya, mungkin pertanyaan Bro Rijalu, biasanya kalau yang jamak ditambah S gitu kah? Ya, ya gitu bro. Oh iya, kalau itu kata benda ya bro ya. Jadi kayak buku nih, book. Kalau satu kan book, kalau lebih dari satu apa guys? Ya, S. Books. Nah, itu tambahan S atau ES untuk kata benda gitu bro. Nah, cuman kan ini bukan kata benda, ini kata kerja. Jadi beda apa ya? Beda pembahasan. Tapi ini bukan tentang jamak atau tidak. Ini tambahan S atau ES tentang siapa subjeknya. Seperti itu, Bro Rizal ya. Oke bro, paham bro. Oke, bro. Ya welcome. Terima kasih bro. Oke, silakan. Thank you bro. Silakan. Coba dua lagi, ada teman-teman yang nanya lagi. Silakan Sis Dita. Silakan Sister. Mau tanya, misalnya kan kayak kebiasaan itu atau fakta, misalnya aku suka memasak, berarti I love cooks atau I love cooking? Good. I love cook atau I love cooking gitu ya. Pakai. Oke, good. Apakah ini hobi Sis Dita? Coba saya tanya dulu. Suka memasak. Sebenarnya kan nggak harus hobi gitu ya, tapi kita lakukan setiap hari gitu. Itu jadinya I love cook atau I love cooking gitu. Oke. Ini sebenarnya materi lebih jauh ya. Cuman nggak apa-apa sekilas. Jadi gini, setelah subjek tadi harus apa guys? Di kalimat positif? Setelah subjek adalah verb one. Aku suka memasak. Nah, I love. Apakah I itu subjek? Yes. Ya. Apakah love itu verb one? No. Bukan. Oh no. Iya. Love itu verb one guys. Oh iya. Love itu verb one ya. Nah, setelahnya itu kan objek kan? Iya. Nah, oke. Jadi gimana nih? Sementara memasak itu kan kata kerja. Nah, caranya diingkan ya. Jadi di sini menjadi kata benda. Masih ingat materi hobi guys, di mana diingkan biar jadi kata benda? Masih ingat? Oh ya. Ya. Nah, itu dia. Jadi di sini cook-nya dari cooking karena dibuat menjadi kata benda. Subjeknya I, verb-nya love, kata bendanya cooking atau objeknya cooking. Seperti itu, Sis Dita. Oh oke. Makasih bro. Oke, itu namanya Jaren ya kan, cuman masih belum, kita masih di basic. Suatu saat teman-teman pasti kalau terus belajar ya, dan juga nanti lanjut kelas kan nanti ada ya kelas lanjutan itu bulan kedua, itu bulan ketiga ada. Nanti pasti teman-teman ketemu sama materi namanya Jaren ya. Jaren itu kata kerja yang dibendakan. That's it. Oke, mungkin gitu ya sekilas dulu teman-teman, dan sekarang sebelum teman-teman praktek menceritakan rutinitas sehari-harinya lagi, tapi lebih detail ya. Nah, sekarang kita belajar tentang link ya, atau linking words, kata penghubung, kata penyambung ya dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Yaitu misalnya kayak gini ya. Pertama, aku bangun jam berapa? Kemudian aku mandi. Setelah itu aku sholat subuh. Nah, bla 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 bla. Nah, jadi kita belajar ini dulu ya untuk sekarang, dan setelahnya nanti praktek menceritakan rutinitas sehari-hari seperti ini. Nah, ada first, ada then, dan yang lain-lain. Oke, coba ya teman-teman diperhatikan cara bacanya dan ditirukan, walaupun saya mute tapi ditirukan. Yang pertama ada kata first. Beberapa waktu yang lalu juga kita belajar ya, first itu pertama. Nggak ada yang baca first ya, tapi first. Kemudian ada then. Then itu kedua. Then itu kemudian ya. Sorry. Saya kira tadi second ya, sorry. Then itu kemudian. Oke. Ada TH, jadi bacanya jangan ten ya, tapi then gitu. Karena kalau 10, 10. Then kemudian. Kemudian next itu selanjutnya. Next, kemudian ya ada after that. After that, setelah itu gitu. After that, setelah itu. Kemudian finally, jangan finally ya, tapi finally. Finally itu akhirnya. Finally.
Kemudian ada before. Contoh. Kalau after setelah, kalau before sebelum. Kemudian ada everyday. Everyday ini setiap hari. Everyday, setiap hari. Every itu setiap, day itu hari. Everyday setiap hari. Nanti kalau setiap pagi ya berarti every morning. Setiap malam every night gitu ya. Kemudian kita ke sebelah kanan ada kata always. Always itu selalu. Nah, berarti kan berulang-ulang ya, selalu. Always. Kemudian ada usually. Usually itu biasanya. Jadi suatu kebiasaan ya. Ini juga berulang-ulang. Kemudian ada often. Boleh dibaca often, boleh dibaca often. Sama aja. Kalau often, often itu American, versi Amerika ya. Tapi kalau often, versinya orang Inggris, British. Ya sama aja lah ya, often. Artinya sering. Kemudian sometimes artinya kadang-kadang. Kadang-kadang itu kan juga berulang-ulang ya, walaupun nggak tiap hari, tapi kan berulang-ulang. Aku kadang-kadang bertemu temanku. Ya, itu kan berulang-ulang, walaupun nggak rutin gitu ya. Kemudian ada never. Never itu tidak pernah. Never. Next ada after. After itu setelah. Dan yang terakhir ada from bla 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 to bla bla bla. Misalnya from Monday to Friday. Dari Senin sampai Jumat. From morning to afternoon. Dari pagi sampai sore atau siang. Gitu ya teman-teman. Dan silahkan digunakan untuk praktek hari ini. Praktek hari ini mirip dengan yang kemarin ya. Tell us about your weekday or weekend routine, bahkan sama ya. Tapi lebih detail, lebih banyak lagi ya. Lebih panjang gitu. Nah ini contohnya on weekdays. Weekdays itu hari kerja ya. Senin sampai Jumat. On weekdays, I usually wake up at 5 a.m. Aku biasanya bangun jam 5 pagi. First, pertama, I brush my teeth and take a shower. Aku menggosok gigiku dan take a shower, mandi. Then, nah dipakai ya, then, kemudian, I have breakfast and drink coffee. Aku sarapan dan minum kopi. After that, setelah itu, I go to work at 7 a.m. Aku pergi kerja jam 7 pagi. In the evening, di malam hari, I usually watch YouTube and study English. Aku biasanya nonton YouTube dan belajar bahasa Inggris. Finally, terakhir, I go to bed at 10 p.m. Go to bed, pergi tidur ya. Aku pergi tidur jam 10 malam. Nah ini ya, ini weekdays, ini di hari kerja. Nanti boleh tambahin on weekend di hari atau di akhir pekan. I usually wake up at bla bla bla. Jadi lebih apa ya, lebih detail daripada yang kemarin. Oke, silakan dipersiapkan ya. Dan bagi yang mau praktek di sini silahkan diangkat tangannya. Kalau bisa on cam ya teman-teman. If you can make your camera on. Oke, we have Sis Santi ya. Yang pertama ada Sis Santi nih. Hello, good morning Sis Santi. First, I brush my teeth. Halo, sorry, masih di mute. Boleh diklik dulu di audionya. Sister. Yes, can you click it? Masih belum ya? Sis Santi mungkin sudah berbicara, cuman suaranya masih belum terdengar ya, masih belum di. Silakan si Santi ada di sana. Halo. Masih belum ada suara, Sister. Boleh diklik dulu di audionya ya. Kalau oke, silakan. Si Santi, are you ready? Sudah siap? I'm fine. Ya, are you ready? Sudah siap? Yes, I'm ready. Oke, ready ya. Oke, please. Bro, can you hear me? Yeah, I can. Okay. Okay, yes, please. I just want to read
example. No. Oh, it's okay. It's okay. Can I- Please. On weekdays, I usually wake up at 3:30. First, I brush my teeth and take a shower. Then I have breakfast and drink lemon juice. After that, I do my homework. In the evening, I usually watching YouTube and I going to gym studio. Finally, I go to bed at 10 p.m. Okay, Bro, I'm good. sorry. Going to gym studio or just going? Yes. Nah, I can just karena going. oke, karena ini kebiasaan kan ya, berulang-ulang kan Yeah. Susanti. Jadi nggak Yes. bisa ing, pakainya verb one aja. Jadi bukan going, Okay. tapi go ya. Go. Okay, I go to. Ya, Okay, thank you. Oke, welcome. Begitu juga tadi ya yang menonton, karena itu berulang-ulang, jadi bukan watching, tapi watch gitu ya. Watch. Nah, ini tulisannya ya, watch ada di sini. Oke, good. Thank you, Sisanti. The next we have Bro Bagas Yoga Wijanarto ya. Halo, Bro Bagas. Hello, sir. Can you Okay. hear my voice? Yes, bro, I can, bro. Please, bro. Okay. On weekday, I usually wake up at maybe 8 a.m. because it's weekday. And first, I brush my teeth and take a shower. Then I have breakfast and yes, I'm not drink coffee. After that, I go to. Oh, I'm not work in weekday. I'm employment in the evening I usually watch YouTube and I do side job. Finally, I go to bed at 5 p.m. At 5 p.m., bro? No. 10 p.m. Sorry. 10 p.m. Okay, I see. Oh, yeah. Okay, Bro Bagas. Thank you, bro. That's nice ya. Sudah bagus dari Bro Bagas. Tapi untuk sedikit koreksian langsung saya sampaikan ya. Bro, tadi ketika bilang I am not work, aku tidak kerja. Nah, jadi bukan I am not, tapi I don't ya. I don't work. Nah, seperti contohnya tadi ya, sebelah kanan I don't work. Nah, ini bukan I am not ya. Oke? Thank you. Okay, you're welcome, Bro Bagas ya. Thank you so much. The next we have Sis Nadila Shastika. Hello, sister. Hello, bro. Okay, are you ready? Ready. Okay, please, sister. Every day, I usually wake up at 5 a.m. Then I prepare cook or cooking. Cooking, karena prepare sudah kata kerja. Cooking breakfast. And then I take a shower at 7 a.m. After that, at 8 a.m., I clean the house and do the laundry. In the afternoon, around 2 p.m., I watch Netflix and take a break. Then at 5 p.m., I start cooking dinner for my husband. After dinner, I spend time with my husband. Next, at 10 p.m., I go to bed. Okay, Thank good. you. Thank you, Sis Nadila. No correction ya, nggak ada yang perlu saya koreksi, sudah benar semuanya. You did great ya. Good job. Thank you, sister. The next we have another friend. Let me give to another boy or man ya. Halo, yang nama Zoom-nya coba yang boy. Bro Fauzi ada ya? Halo. After sister, brother gitu ya. Halo, bro. Hello. Oke, silakan bro. Please. Excuse me. On every day, I usually wake up at 5 a.m. First, and I brush my teeth and take a shower. After that, I go to study at 10 a.m. in the evening. I usually watch YouTube and study. Finally, I go to bed at 10 p.m.
Oke, thank you bro. Tadi ada belajarnya jam berapa bro? At I 10. I study at jam 10 pagi atau jam 10 malam bro Fauzi? Di kalimatnya bro Fauzi tadi. Pagi mungkin ya. I study with you. Oh I iya, berarti study with you. pagi. Ya, berarti 10 pagi years. ya. Oke. Berarti bukan PM tapi AM ya. AM. Yes, EM. oke. Oke, AM. Jadi kalau 10 AM artinya adalah 10 pagi. Tapi kalau PM malam. Oke, itu Bro Fauzi ya. Selain itu oke banget ya. Thank you. Very good from you. Okay. Thank you. Okay, welcome bro. The next one we have Siskoy. Siapa? Siskoy Rotunisa ya. Halo sister. Good morning. Hello, good Okay. morning, sir. Okay, are you ready, please? I'm ready. Okay, please, sister. Hello, my friends. I want to tell you about my daily activity. On this morning, I wake up a 4:30, and I take my brush. I brush my teeth and I pray subuh, and then I in 6 a.m. I exercise until 7. At 7 a.m. I take a shower and I prepare to work until 4 p.m. and I back from my boarding house at 5 p.m. and I take a shower and then I pray Maghrib pray and then I watch my favorite movie, and then I take a bed in 10 o'clock p.m. Okay. Thank you. Thank you, sister. Thank you so much ya, Sis Nisa. Oke. Sedikit koreksi ya, ketika bilang pergi tidur bukan take a bed, tapi go to bed ya. Oke. Selain itu sudah benar semuanya, pakai verb one semuanya tadi. Oke, then ya, itu teman-teman. Mungkin ini waktunya teman-teman untuk praktek lagi ya. Praktek itu bukan cuma 1 kali 2 kali saja, tapi harus berulang-ulang ya. Dan bahkan kalau teman-teman pengen tahu rahasia saya dulu belajarnya gimana ya, saya beberapa kali mengulang level yang sama. Nah, jadi kalau menurut saya, waduh materi kemarin saya belum bisa nih. Saya pasti ikut kelas lain yang materinya sama gitu. Tapi itu kelas offline ya dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman, sekalipun materi atau apa ya praktek hari ini mirip bahkan sama dengan yang kemarin, silakan dipraktekkan. Cuman lebih panjang ya dan lebih berani. Yang pertama on cam ya. Please everybody bisa, karena kalau teman-teman on cam kameranya nyala itu lebih pede lagi untuk berbicara, dalam arti kan saya harus ngasih yang terbaik nih gitu. Saya dilihat banyak orang. Nah, jadi itu ya meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Silahkan kalau bisa on cam, nama diganti nama masing-masing, kita ke breakout room waktunya ya 10 menitan ya. Oke, are you ready guys? Sudah siap teman-teman? Ready? Bro. Let's go ya. Silakan diklik bergabung ke room masing-masing. Nanti ada room yang ada sayanya dan jangan diem ya kalau ada saya. Saya cuman ya lihat-lihat aja teman-teman ya. Saya nggak akan mengganggu praktek teman-teman. Let's go guys.
Halo. Oh, udah belum di net. Halo. Orangnya mana ini? Entah. Pray. After that, I have breakfast and I don't have coffee since I'm pregnant. After that, I open Duolingo app and study English. Finally, I go to bed at 11 p.m. Thank you, guys. Ini gitu Tante Indah. Ajarin ya. Saya juga nggak tahu. Coba. Oke, coba. Hello, aja, good morning. On weekday and usually wake up at 5 a.m. First, I brush my teeth and My teeth. shower. I have breakfast egg and drink kunyit. Drink kunyit. Bahasa Inggrisnya. Maksudnya kayak Kunyit. herbal. Turmeric kunyit tuh kalau nggak salah. Ya. After that, I go to school my boy. Maksudnya aku antar anakku ke sekolah. I bring my boy to school or To school ya. I bring my son go to school gitu nggak sih? I bring my child. Oh ya, my child. Dan terus deh. Enggak tahu. I go to school my boy at gitu ya. At Yeah. In the evening, I usually work cooking and gym. Oh. Finally, bed at 10 p.m. Wah, nice. Nice try. Maksudnya kemarin hari kedua, jadi agak lambat. Kak udah bagus, Kak.
Alhamdulillah. Kakai. Hello everyone. First of all, my name is Kai. I want to tell you guys about my daily activity. On weekend, I wake up at 5:30 a.m. to pray and take shower. And then I go to stadium to exercise in 7 a.m. After that, I have breakfast at 9 a.m. and go to home. In home, I take shower again, and then I clean my house. After after that, after that, I usually watch YouTube or play games, and finally, I go to bed in 11 a.m. What game do you play? Roblox. Oh, me too. Roblox and Heyday. Oh, Heyday. Yeah. I'm playing Roblox too and Once Human. Oh. Ya. Kak Nanda? Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Hello everyone. Halo. Hello. This my turn. Yes, Okay. please. Maybe I will introduce myself. I'm Nanda. On weekdays, I'm freelance or unemployed because and I'm so upset. I'm sorry guys. Okay. Usually I wake up in the morning at 6 p.m. and I go to I go to bathroom and I brush my teeth at the 7 o'clock, and then I help my mother and father for a walk for walking, and then and 10 o'clock I join the class speaking partner like this. After that, I'm studying others like history of Islam history. After that, I wanna pray. I prepare myself for I prepare myself for going to Jeddah, inshallah, in 20, 25 of June 2026, and then that's my weekdays. Thank you. Okay. Do you understand, guys? Yes. We try to understand. Oh my God. Oh, you will go to Umroh, right? Yeah, Masya Allah. that's my freelance job. Mhm. Oh, Oh, so you're a guide? Guide? Yeah. Hah? apa sih namanya? Kayak Penyalur gitu ya? ya. I'm tour guide. I'm Oh, tour guide. Mutawif. You know Mutawif? You know? Not sure. I like
you arrive in Jeddah, I will stay there and I will menyambut gitu ya. I Oh, will take you all like, and I will bring you still on the way. I will speaking about history of Islam in that place, and yeah, like that. If we go to so Makkah, I will teaching you or bring you to like Umrah and the others maybe. oh, so you can speak Arabic, right? Inshallah, Qadirun. Inshallah. Okay. Maybe we have to leave our breakout room. Yeah, thank you guys. Thank you Nice all to of meet you. you. Nice to know you Thank you, guys. guys. Bye. Maybe we can message each Wow. other. Yeah. Okay. See you again. Thank you, guys. Thank you, guys. Bye. Bye, guys. We're gonna leave this group. We're gonna leave this room. Time is over. Recording in progress. 6 saya sendiri, Bro. Oke, nah ini apa yang sedang terjadi atau apa yang terjadi sebenarnya teman-teman ketika teman-teman itu sendiri ya. Oke, ada beberapa teman yang tadi mungkin pertama ada 5 orang ya, terus tiba-tiba 4, 3, 2, terus sendiri gitu. Nah itu apa yang terjadi? Jadi breakout room ini butuh koneksi yang stabil ya. Dan ini bisa terjadi di saya juga ya. Kalau koneksi saya nggak stabil, saya bisa kelempar ke room yang lain. Jadi koneksi itu kan kadang-kadang down di beberapa detik ya. Nah itu kita bisa kelempar ke room yang lain. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa tadi saya di room 1, tiba-tiba saya kok pindah ke room 3. Berarti mungkin koneksi teman-teman down dan itu otomatis terlempar gitu ya. Dan kalau teman-teman next time tiba-tiba sendiri seperti itu, langsung kontak saya ya, atau langsung di situ ada permintaan untuk saya masuk ke roomnya ya, silakan diklik. Nanti bisa teman-teman saya pindahkan ke room yang lain. Gitu ya. Tadi saya masuk ke beberapa room, belum semuanya ya. Coba tadi yang ada saya, boleh dong siapa aja tadi, bro atau si siapa ya? Oke, ada bro Ahnaf juga saya tadi masuk ya, bro Ahnaf ya, kalau nggak salah. Yes, oke, alright. Nah, oke teman-teman. Oke, bro Fadil juga ya. Oke, belum semuanya tapi ya, pokoknya hari demi hari nanti akan saya lebih banyak masuk ke room teman-teman. Oke, sedikit koreksian untuk teman-teman ya. Yang pertama nih, saya sudah menebak ya tadi di awal. Nah, cara bilang pertama itu bukan first ya, tapi apa guys? First. Coba dong ditirukan first. First gitu ya. First itu pertama. Oke. First. Nah, jadi bukan first ya, tapi first. Nah, kemudian untuk bilang kemudian itu bukan ten ya, tapi then. Apa guys? Then. Karena kalau ten artinya apa ten itu? 10. Ten itu 10 ya. Terus ketika bilang setelah itu bukan after that ya, after that gimana guys? After that. Jadi ya memang TH-nya dibaca ya that gitu. After that. Terus biasanya bukan usually ya, tapi usually. Good ya. Terus satu lagi nih. Gosok gigi tadi ya, bukan brush teeth ya, tapi Brush teeth. Brush my teeth. Untuk koreksiannya. Dan satu poin lagi ya. Biar kita nih lebih akrab guys, boleh dong panggil yang cowok ini atau yang laki-lakinya bro, itu nggak apa-apa ya.
panggil yang cewek jadi sis gitu. Karena tadi saya mendengar masih ada yang iya kak, iya ibu, iya. Nah jadi kita sungkan sendiri gitu ya. Ini apa ya, kakak, ibu ya. Ada yang bilang iya bapak gitu. Apa ya, kita panggil brosis aja nggak masalah ya. Di bahasa Inggris Oke, brosis bro. itu bukan sesuatu yang kasar ya, bukan sesuatu yang nggak sopan gitu, enggak. Seperti contoh saya panggil orang yang usianya 50 tahun, 60 tahun. Saya panggilnya bro itu nggak masalah guys. Di bahasa Inggris itu nggak masalah. Ya usah bro, gitu. Nggak masalah, it's okay ya. Bahkan saya misal ya, orang Amerika manggil mamanya sendiri tanpa ada kata ma'am itu nggak masalah. Misalnya namanya Jessica. Hai Jessica. Itu nggak masalah ya. Itu tapi versi orang barat ya. Tapi kalau di kita kan nggak bisa. Ya tetap ada ibu kan seperti itu. Jadi untuk kelas ini kita biar lebih akrab ya pakai bro sama sis itu sudah oke banget. Gitu ya. Mungkin kedepannya biar lebih akrab aja. Thank you guys, thank you so much. Dan ini pertemuan kelima teman-teman, di mana besok kita libur ya. Untuk teman-teman, saya harapkan materi atau video rekamannya di-download, diputar sewaktu-waktu dan diulang-ulang ya. Kalau teman-teman ada waktu praktek di hari weekend, walaupun kita nggak ada kelas, ya praktek di depan cermin seperti itu ya. Itu bisa, saya pun seperti itu. Atau dimanapun itu, atau kontak saya juga boleh ya. Seperti biasa banyak yang kontakkan sama saya juga. Thank you so much everybody. Selamat berakhir pekan ya. Happy weekend. See you on the next Monday. Ketemu lagi di hari Senin. Bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro and sister. Bye. Nice to know you guys. Thank you, bro. Bye bye. Goodbye. Goodbye, everyone. Halo Nanda. Hello, bro. What the fuck?